Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pesawaran ingin mendemonstrasikan kegiatan coaching untuk supervisi akademis. Perkenalkan, saya Atia Yuliana dari SMAN 1 Gedong Tataan. Saya Adi Wali Pratama dari SMAN 2 Padang Cermin. Saya Adi Masa dari SMP Negeri 1 Pesawaran. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat sore pagi. Selamat sore Adi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Oke, Baik. pagi ini kan sudah berjalan semester baru nih ya. Gimana nih selama 1 minggu terbelakang pagi di sekolah? Apa sih yang sudah dilakukan di sekolah pagi? Sudah dilakukan minggu ini kita masih melakukan MPLS Pak. Alhamdulillah saya menjadi panitia di situ. Banyak hal-hal yang saya lakukan. Di situ saya membuat rencana-rencana atau tindakan itu yang dilakukan pada saat MPLS seperti pengenalan guru, terus mengenalkan P5, terus menayangkan jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SMP itu, seperti itu Pak. Artinya kami dalam beberapa itu ya cukup sibuk juga ya. Iya. Oh iya Pak Andi, saya ini ingin melakukan supervisi terhadap Pak Andi. Namun sebelum saya melakukan supervisi, nanti kan Pak Andi akan melakukan kegiatan coaching bersama coaching. Ada beberapa penilaian yang akan saya lakukan terhadap penilaiannya itu. Pertama adalah bagaimana Pak Andi bisa mengembangkan potensi apa yang akan kami kembangkan, kemudian bagaimana Pak Andi yang ingin saya amati, kemudian bagaimana penilaian Pak Andi terhadap potensi Pak Andi, kemudian terakhir apa sih harapan dari observasi kita. Namun sebelum itu saya ingin mengajukan pertanyaan pertama kepada Pak Andi terkait dengan kompetensi apa sih yang ingin Pak Andi kembangkan dalam supervisi kita kali ini. Potensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama keadilan penuh Pak, sama pertanyaan berbobot. Kedua itu adalah yang nanti ingin saya kembangkan karena menurut saya disitulah kelemahan saya. Saya tahu kadang ketika saya bercerita itu ketika saya menanyakan kepada coach saya kadang lupa Pak tentang kalungnya gitu kan, terus keadilan penuhnya seperti itu Pak. Dua hal itu menjadi bagian terpenting pada Pak Andi ya. Iya itu. Kadang kan saya pengen cerita terus saya terlalu kerenan terus saya kemudian lupa udah ingin tanyakan Pak. Kemudian pertanyaan kedua adalah kira-kira bagian spesifik yang mana nih yang ingin Pak Andi lebih mendalam untuk saya amati sehingga nanti Pak Andi ketika kita selesai melakukan masa observasi saya bisa melakukan refleksi terhadap Pak Andi. Kira-kira bagian yang mana nih yang akan saya ambil lebih mendalam? Bagian pertanyaan itu bobot Pak, bagian bobot yang supaya yang saya coaching itu tidak bingung dan tidak muter-muter untuk mencari jawabannya Pak. Itu ya, supaya nanti pertanyaan berikut itu sesuai dengan alur yang ada ya kita bagaimana nanti Pak Andi mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan kita mulai dari para tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan terakhir akan menjawab apapun yang akan diberikan. Kemudian Pak Andi, ketika nanti Pak Andi sudah melakukan kegiatan coaching, kira-kira apa sih yang Pak Andi harapkan dari observasi yang akan saya lakukan nanti ke depannya seperti apa? Harapannya sih nantinya saya lebih baik Pak ke depannya Pak, dapat pelajaran dari apa yang dilakukan yang dilakukan oleh coach tersebut Pak. Harapannya lebih baik ya Pak Andi. Ya. Oke Pak Andi, itu saja pada observasi kita pada sore hari ini. Mungkin saya pamit undur diri. Nanti Pak Andi silakan melakukan kegiatan coaching bersama coaching. Saya cukupkan pada pertemuan pertama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Apa kabar? Alhamdulillah Pak Andi apa kabar? Alhamdulillah baik. Terus Atia, kemarin saya ketemu buat dia katanya buat dia ada yang ingin dibahas ya. Iya, Mudah-mudahan Pak. yang disampaikan ya Mbak Atia. Nampak ada sedikit apa ya yang dalam pikiran ya jadi nggak nyaman gitu. Tapi sebelum itu saya mau tanya, gimana sih keadaan sekolah buat dia? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan karena memang kita sudah di fase SMA ya, Ya. di fase SMA jadi
banyak sekali kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, jadi kegiatan-kegiatan yang mendukung minat dan bakat anak-anak gitu. Jadi proses kegiatan pembelajaran di kelas itu banyak sekali yang suka kepotong gitu sama kegiatan siswa. Di ekstrakurikuler itu ibu ikut ambil aja nggak di situ kegiatan tersebut atau ibu bina pramuka atau yang lain? Kalau itu memang kebetulan jadi saya memang fokus di pengembangan pembelajaran dan pembelajaran kelas khususnya untuk mata pelajaran matematika, dan itu memang kemudian kegiatannya kegiatan siswa untuk siswa, jadi memang siswa yang mengajarkan kita paling hanya mengajarkan kali mereka minta masukan untuk gurunya kalau kayak gitu, tapi selanjutnya tuh mereka yang memang melaksanakan kegiatan termasuk untuk dana atau sponsor itu mereka. Ibu sudah melakukan rencana pembelajaran untuk nah untuk rencana pembelajaran karena kemarin itu CP-nya lumayan ada perubahan ya, jadi ada beberapa materi yang diubah, kemudian kalau saya jadi di fase F itu kan punya dua kelas ya, kelas 11 sama kelas 12. Nah itu kita memang agak kembang sedikit dan mungkin ada sedikit perubahan gitu. Jadi ya kita buat jadi memudahkan kita dan memudahkan siswa, karena kalau di pelajaran matematika itu ada yang pembelajaran itu dipecah gitu. Jadi kayak matriks membentuk data, pembentuk matriks ada yang di umum, tapi operasi matriksnya ada di lanjut. Nah untuk itu di sekolah kita sepakati digabung jadi di umum, karena kalau semuanya dikasih di lanjut materinya malah jadi banyak. ya Bu, kalau kemarin kan ibu telepon saya ya, tanya ibu ada masalah, ada yang bisa ibu ceritakan masalah yang Jadi karena memang generasi saya yang saya ajar ini adalah generasi yang luar biasa gitu ya, yang didukung oleh perkembangan teknologi yang luar biasa juga mereka dengan mudah memperoleh informasi, baik yang itu harusnya informasi didapat sekarang maupun harusnya nanti itu mereka bisa akses dengan mudah dari sekarang. kan ibu sudah melakukan rencana gitu, rencana baru. Rencana baru yang akan saya lakukan, kalau tadi saya membuat beragam konten ya, beragam konten produk yang bisa anak buat untuk mempresentasikan hasil diskusi atau pemahaman mereka terhadap materi yang saya berikan. Cara terbarunya adalah saya coba untuk mengenalkan beberapa aplikasi yang bisa didownload lewat HP aja gitu, karena tidak semua anak punya laptop gitu kan. Jadi yang sudah pasti punya semua adalah mereka punya handphone. Jadi saya coba menggunakan aplikasi yang ada di handphone, tapi di situ ada masih ada satu yang menjadi catatan buat saya gitu, karena kan itu saya belajar sendiri ya, jadi masih mungkin yang ngacak-ngacak sendiri gitu, nyoba-nyoba sendiri ya, masih terkadang masih belum bisa eksplor secara penuh terkait dengan aplikasi tersebut. Dan kadang malah anak-anak ini lebih jago untuk mengeksplor ini, tapi yang bagi saya itu adalah justru suatu kelebihan sih Pak. Iya, kenapa ibu melakukan refleksi itu? Kalau refleksi untuk yang pembelajaran yang sekarang mungkin digunakan pembelajaran yang lalu juga pernah dilakukan refleksi. Kebetulan kita ada observasi untuk pembelajaran bukan dari pimpinan sekolah, jadi memang ada refleksi. Terus tanggung jawab apa yang akhirnya akan dilakukan ke depannya? Kalau tanggung jawabnya adalah karena yang saya ajarkan adalah anak-anak PN. Kalau sekarang itu generasi Z ya, yang anak yang saya ajarkan adalah anak generasi Z. Ya, untuk tanggung jawab saya adalah dengan terus belajar, terus mencari informasi terkait kira-kira aplikasi apa sih yang bisa saya bawa ke kelas sehingga pembelajaran itu memang bisa menyesuaikan dengan program mereka gitu, bukan hanya sekadar
apa ya, kayak pakai krisis aja gitu. Jadi bisa benar-benar aplikasi yang bisa dipakai untuk apalagi pelajaran saya kan pelajaran asak ya, kalau yang di SMA mungkin kalau di SD masih yang konkretnya, tapi kalau di SMA itu kan menurut abstraknya, jadi bisa mengubah abstraknya itu ke dalam bentuk konkretnya dengan menggunakan aplikasi. Sebenarnya secara tidak langsung tadi itu sudah menemukan solusi lah, Bu. Iya, ya, Pak, ya. Iya, menemukan solusi seperti mencari informasi terbaru, terus mencari aplikasi terbaru dan terus belajar, ya kan, Bu? Oke. Gimana perasaan Ibu? Sudah Ya, lega? perasaan saya alhamdulillah ya, Pak, ya. Ternyata saya bisa menemukan solusinya sendiri. Iya. Hanya memang mungkin butuh bantuan orang Iya. untuk apa ya, membantu saya gitu. Ada lagi Bu? Yang saya apa sudah cukup? Mungkin sudah cukup sih Pak, mungkin nanti butuh bantuannya ketika pelaksanaannya ya Pak ya. Iya. Pelaksanaannya untuk melihat apa ya, jalannya proses, sehingga saya bisa diberikan masukan positif gitu, untuk perbaikan ke depan. Iya. Oke, Bu. Terima kasih sudah kesini, datang ke sini. Saya paling terima kasih. Saya paling terima kasih sudah mohon izin ya Pak ya, saya mau melanjutkan kegiatan. Terima kasih Pak sudah dengan hadir di sini menggunakan tugas saya. Saya izinnya pamit ya. Permisi Pak. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Andi? Hari ini kabarnya sehat? Sehat, Pak. Baik, kemarin Pak Andi sudah melakukan kegiatan coaching bersama Koci Pak ya. Saya ingin tanya Pak Andi beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kemarin coachingnya lancar Pak ya? Alhamdulillah lancar. Dan coaching ada bercerita mungkin lalu-lalu yang sudah Pak Andi lalui sudah cukup lewat menggunakan Alkir Pak ya. Namun sebelumnya saya ingin melakukan kegiatan supervisi yang ketiga atau biasa disebut dengan pasca observasi. Apa yang saya tanyakan Pak Andi mungkin nanti akan menjadi jawaban terhadap Pak Andi, sehingga nanti saya mendapatkan suatu jawaban sehingga saya dapat mendapatkan diri saya sendiri. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah Pak Andi, bagaimana tanggapan Pak Andi terhadap performa kompetensi yang sudah Pak Andi lakukan saat Pak Andi melakukan kegiatan coaching bersama coaching? Nilai saya rasa sudah cukup baik, Pak. Kalau antara tanggal nilai itu ya nilai 1 sampai 100 itu untuk tadi 75 lah Pak. Cukup baik, cuman mungkin penjelasannya saja yang kurang lebih jelas dari Bu Atia, Pak. Ini tentang nilai 75 Pak ya? Yang 75. Kenapa Pak Andi bisa memberikan nilai yang 75 itu? Apa yang mendasari Pak Andi? Yang mendasari tadi hadiahnya selalu mengulang-ulang bahasanya lagi Pak, yang dia jelaskan Pak. Kemudian untuk alur tirta, menurut Pak Andi, sudahkah Pak Andi menetapkan alur tirta yang diterapkan dalam kegiatan coaching? Saya rasa sudah Pak, saya sudah lakukan. Mungkin cuman masih ada kurangnya. Kurangnya pada diri saya adalah memberikan pertanyaan berbobot sehingga Bu Atia kadang bingung dengan apa yang saya tanyakan dan tidak menemukan masalahnya sendiri gitu kan, dan walaupun akhirnya ketemu juga masalahnya. Kemudian saya ingin tanya juga kepada Pak Andi mengenai apa sih rencana ke depannya atau rencana tindak lanjut yang Pak Andi ingin lakukan ketika kita melakukan diskusi ini, ke depannya Pak Andi seperti apa yang ingin? Rencana yang saya lakukan mungkin saya akan belajar lagi Pak, belajar lagi, membaca lagi tentang referensi, tentang belajar tentang coach dan coaching itu Pak, terus belajar tentang alur ceritanya seperti apa gitu Pak, agar supaya nanti ketika ada seseorang yang ingin coaching lagi, saya bisa memberi pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Artinya Pak Andi ingin tetap Belajar. ya. Oke, Pak Andi itu yang menjadi pertanyaan kita tadi. Cuma sebelumnya saya ingin melakukan refleksi juga terhadap kemampuan Pak Andi. Tadi Pak Andi sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik ya, berartinya refleksi saya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan kita dengan cara apa? Dengan cara senantiasa berlatih, coaching teman-teman kita, sehingga nanti ke depannya yang dapat memberikan solusi bukan dari coaching, bukan dari coach, lainnya dari coaching, Iya, dari coaching.
Ketika nanti kita akan mengambil jawaban tersebut muncul dari intinya kunci. Mungkin itu yang bisa saya refleksikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Pak diberikan kepada saya. Mungkin ini yang bisa saya nilai dari beberapa kegiatan kita selama kurang lebih 20 menit ini. Itu saya cukupkan kali ya. Jadi Pak punya kesimpulan lagi setelah ini. Kita mungkin next time kita ngobrol lagi ya. Saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.